Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali di video pembelajaran ini. Kita akan mempelajari bersama tentang mata kuliah kewirausahaan Islami, khususnya pada bab istiqomah dalam berwirausaha. Kita artikan apa itu istiqomah. Secara bahasa, istiqomah berasal dari bahasa Arab, yaitu istiqomah, yang berarti tegak lurus. Bentuk lain dari kata istiqomah adalah mustaqim, yang sering diartikan lurus. Misalnya dalam kata asyiratul mustaqim, yang diartikan dengan jalan yang lurus. Nah, itu secara bahasa. Nah, bagaimana secara istilah? Istiqomah berarti tetap teguh berada di atas jalan yang lurus atau konsisten di atas sebuah kebenaran, baik berupa keyakinan maupun sebuah amalan. Itu apa yang dinamakan dengan istiqomah. Istiqomah ini ada dua sudut pandang, yaitu istiqomah dalam usaha dan istiqomah dalam berpedoman sesuai syariah. Ini adalah dalam lingkup istiqomah dalam berwirausaha. Kita hubungkan dengan berwirausaha. Yang pertama adalah istiqomah dalam usaha. Maksudnya apa? Bahwa apa yang dikerjakannya, bahwa apa yang dilakukannya itu sesuai dengan rencana awal. Pada pertemuan kemarin, saya meminta teman-teman untuk menyusun proposal bisnis, proposal usaha, rencana usaha, profil usaha seperti apa. Nah, yang namanya istiqomah itu adalah sesuai dengan rencana awal. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, tetap berusaha apapun kendalanya. Jadi kemarin ada yang bertanya, bagaimana jika di tengah jalan ingin berganti jenis usahanya. Nah, kalau ingin berganti dengan jenis usahanya, ini masuk ke dalam arti yang ini, tetap berusaha walaupun kendalanya misalnya ada di jumlah pembelinya turun, omsetnya turun, tidak in lagi, tidak berganti-ganti gitu ya, berganti-ganti musimnya. Nah, begitu. Jadi istiqomah dalam usaha itu bisa diartikan sesuai dengan rencana awal, yaitu sesuai dengan proposal usaha atau tetap berusaha apapun kendalanya. Boleh berganti namun tetap berwirausaha. Tidak ada kata menyerah, itu adalah istiqomah. Fokus berbisnis. Yang kedua adalah istiqomah dalam berpedoman sesuai syariah. Jadi selama berusaha, kadang ada kendala-kendala, kadang ada bisikan-bisikan syaiton ya, bisikan-bisikan orang lain, melihat orang lain kelihatan bagus, kemudian mau dan ingin melakukan hal yang sama dengan orang lain. Dan ada juga yang itu keluar dari ajaran Islam, yaitu tidak sesuai lagi dengan Al-Quran dan hadis. Pada awalnya niatnya sudah benar, namun ketika perjalanan merasa ingin berubah atau merasa terganggu atau ingin sesuatu yang lebih, maka dia memberanikan diri untuk melenceng dari ajaran Islam. Itu yang namanya istiqomah, namanya tidak istiqomah dalam berpedoman sesuai syariah. Itu adalah sudut pandang istiqomah. Istiqomah dalam usaha dan istiqomah dalam berpedoman sesuai syariah, sesuai Al-Quran dan hadis. Nah, mengapa kita harus istiqomah? Nah, di dalam Quran surat Fussilat ayat 30-32 disebutkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka para malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Bergembiralah kamu dengan balasan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalam surga itu kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu minta sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam Quran surat ini sudah terlihat bahwa balasan orang yang beristiqomah. Hendaklah tetap bergembira karena ada Allah di situ. Berbisnis bersama Allah. Nah, ada balasan surga. Dan ketika sudah masuk surga itu, orang yang beristiqomah memperoleh apa yang kamu inginkan. Di sini ada kata inginkan.
Jadi keinginan yang diinginkan belum tentu disampaikan, namun Allah sudah tahu keinginanmu apa diberikan. Kalau dalam ekonomi ada keinginan, ada kebutuhan. Nah, di situ kebutuhan itu akan mengganggu kelangsungan hidupmu. Tapi itu di dunia ya. Kalau keinginan tidak dipenuhi pun tidak mengganggu kelangsungan hidup. Nah, di sini sudah tertulis bahwa orang yang beristiqomah akan memperoleh apa yang diinginkan, apa yang diminta, apa yang baik disampaikan atau tidak, dan apa yang diminta. Kalau diminta juga disampaikan, itu pasti akan diberikan. Karena sebagai penghormatan bagi orang yang beristiqomah. Beristiqomah dalam berusaha, beristiqomah dalam tetap berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, di situ karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Istiqomah. Istiqomah, lurus, fokus. Nah, begitu. Dan Allah lagi Maha Penyayang. Kemudian, kenapa sih harus istiqomah? Karena ternyata ada penghalang-penghalang istiqomah. Penghalang istiqomah yang pertama adalah terburu-buru. Terburu-buru itu ingin cepat menjadi, ingin cepat mendapatkan. Jadi, dia tidak sabar, maka solusinya adalah sabar. Sabar itu bisa diartikan menikmati penderitaan. Memang menderita, tapi dinikmatin. Jadi dinikmatin, oh saya bersabar karena ada tahapan-tahapannya. Nah, di sini saya tuliskan juga solusinya adalah gunakan timeline, gunakan rentang waktu, gunakan garis waktu yang berisi kegiatan dan capaian yang bertahap. Tidak langsung sukses. Bisa jadi langsung sukses karena izin Allah. Langsung dan tidak langsung itu karena izin Allah semuanya. Nah, di sini kadang terburu-buru itu tidak sabar, terus ada gangguan dari kanan kiri, lalu melenceng. Lalu lepas dari pedoman syariah. Terburu-buru dan nanti gawatnya adalah lepas dari syariah dan melakukan hal-hal yang maksiat. Nah, itu tidak boleh. Maka solusinya adalah sabar. Gunakan timeline. Timeline itu bentuknya seperti apa? Seperti kalau teman-teman di himpunan prodi ya, di himpunan mahasiswa prodi. Nah, di situ ada kan nomor, nama, kegiatan, bulan ini apa, bulan berikutnya apa, mau ngapain. Nah, kalau mau ngapainnya itu disertai juga capaian bertahapnya. Baru buka kok langsung labanya beratus persen atau 1000%. Nah, itu. Ada sih yang seperti itu, namun sebagian besar tidak seperti itu. Maka solusinya adalah bersabar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153 disebutkan yang artinya bahwa hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sabar dan solat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar. Ada kendala sabar. Ada yang dirasakan sabar. Sholat sehari 5 kali. Ada masalah di waktu subuh, di antara subuh hingga zuhur, maka bersabar saat itu dan disampaikan keluh kesahmu saat salat duhur. Di antara zuhur sampai asar ada masalah lagi. Sabar dulu, nanti berkeluh kesahlah, meminta pertolonganlah pada saat sholat asar. Begitu pula asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai subuh lagi. Itu baru sholat yang wajib, belum sholat yang sunnah. Jadi pedomannya adalah itu, sabar dan sholat. Karena Allah berserta orang-orang yang sabar. Dalam sebuah hadis juga dikatakan as-sabrud dia, bahwa sabar itu adalah kegemilangan. Kegemilangannya itu nanti, ada waktunya. Jadi jangan terburu-buru. Tetap nikmatilah apa yang sedang dilaksanakan, dilalui. Itu ya, itu adalah penghalang istiqomah yang pertama. Penghalang istiqomah yang kedua adalah menggunakan standar wirausaha yang lain. Ini kalau di bahasa Indonesia, rumput tetangga lebih hijau. Padahal belum tentu, bisa jadi hijaunya itu karena rumputnya bukan yang asli. Rumputnya adalah rumput yang palsu atau rumput yang tiruan. Nah, begitu. Jadi melihat dengan kacamata orang lain. Nah, solusinya bagaimana? Percayalah bahwa rezeki
itu sudah ada takarannya masing-masing. Nanti kalau teman-teman mengikuti apa yang diusahakan orang lain, ikut, belum tentu rezekinya sama. Karena rezeki itu sudah ada takarannya sendiri-sendiri. Melihat samping kanan, misalnya ada di suatu kompleks, suatu daerah, tempat yang di situ adalah pasar persaingan sempurna. Misalnya ada jualan buku semua. Nah, buku semua, salah satu kios terlihat sangat laris. Sampingnya hampir laris, sampingnya lagi tidak laris, sampingnya lagi tidak ada pembeli sama sekali. Saling melihat, kemudian bersedih hati, janganlah, bergembiralah ya, seperti apa yang disampaikan sebelumnya tadi. Sabar, sabar, dan jangan menggunakan standar wirausaha lain. Nah, itu solusinya adalah percaya akan takaran rezeki. Di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 27 yang artinya, dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Jadi apa yang kita lihat belum tentu baik, belum tentu buruk. Nah, itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Bisa jadi ketika rezeki yang kamu inginkan dari orang lain diturunkan langsung kepadamu dan berlebih, kamu bisa jadi melampaui batas, bisa jadi sombong, bisa jadi tidak lagi berpedoman pada syariah, bisa saja atau kemungkinan nanti banyak sekali pembelinya lupa sholat dan sebagainya. Nah, Allah pasti tahu siapa yang akan diberikan rezeki dan siapa yang tidak akan diberikan rezeki. Karena Allah itu Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya. Dari melihat, Allah Maha melihat. Dan tetap bersabar yang solusi yang pertama tadi. Yang kedua, tetap percaya akan takaran rezeki. Itu ya, itu adalah penghalang istiqomah. Jadi penghalang istiqomah yang pertama dan yang kedua. Itu dulu teman-teman, semoga kita menjadi wirausaha yang istiqomah di jalannya. Tidak mudah mengeluh, tidak mudah berputus asa, ketika jatuh yaitu wajar, tapi hanya beberapa saat saja. Misalnya ditinggal tidur, besoknya sudah bangkit lagi. Itu manusiawi ya. Nah, tetap bangkit lagi, istiqomah dalam berusaha, dan istiqomah di dalam berpedoman syariah, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sekian dulu, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.